Baiklah, pada pertemuan kali ini, seperti minggu kemarin, kita akan menyampaikan hasil kesimpulan dari Zoom kelompok masing-masing. Karena Ibu berhalangan hadir, maka kita akan langsung saja masuk kepada penyampaian kesimpulan masing-masing dari kelompok. Tanpa berlama, langsung saja, apakah ada yang berkenan dulu untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok? Perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ibu moderator, saya dari kelompok 5 ingin menyampaikan kesimpulan. Oke, silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan mengenai materi komponen utama DBMS atau Database Management System dan penjabaran masing-masing komponen di dalam sistem informasi akademik, sistem informasi bank, dan sistem informasi bimbingan belajar oleh kelompok 5. Yang pertama, komponen utama DBMS atau Database Management System. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras berupa komputer dan bagian-bagian di dalamnya seperti prosesor, memori, dan hard disk. Komponen inilah yang melakukan pemrosesan dan juga untuk menyimpan database. Interface antara komputer dan sistem di dunia nyata ini terdiri dari seperangkat elektronik fisik dalam sebuah organisasi berskala besar. Hardware terdiri jaringan dengan sebuah server pusat dan beberapa program yang berjalan di komputer desktop. Contohnya komputer yaitu PC, server, dan lain-lain. Itu perangkat penyimpanan yang kalau di sistem informasi bank biasa ATM atau automatic teller machine. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Dalam hal ini DBMS berkedudukan antara database atau data yang disimpan dalam hard disk dan pengguna. Software adalah suatu data yang diprogram atau disimpan secara digital dan tidak mempunyai wujud, tapi berada dalam suatu komputer. Dengan kata lain, DBMS merupakan mediator antara database dengan user. Sebuah data harus memuat seluruh data yang diperlukan oleh sebuah organisasi. Yang ketiga itu data. Data merupakan jantung dari DBMS. Ada dua jenis data. Yang pertama adalah kumpulan informasi yang diperlukan oleh suatu organisasi. Dan jenis data kedua adalah metadata, yaitu informasi mengenai database. Yang data di dalam database mempunyai sifat terpadu, yaitu integrate, dan berbagi, yaitu share. Data dikenal dengan data processing atau electronic data processing. Yang keempat, pengguna atau user, yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu pengguna akhir, pemogram aplikasi, dan administrator database. Yang materi selanjutnya yaitu penjabaran masing-masing komponen di dalam sistem informasi akademik, sistem informasi bank, dan sistem informasi bimbingan belajar atau bimbel. Komponen sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu informasi bank dan informasi bimbingan belajar, yaitu komponen input, komponen model, dan komponen basis data, dan komponen output. Komponen inputnya yaitu sistem informasi akademik mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengolahan data, misalnya nilai mahasiswa, mata kuliah, data staf pengajar atau dosen, serta administrasi fakultas atau jurusan, dan lain sebagainya. Yang kedua, komponen model akademik. Model digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Yang ketiga, komponen basis data akademik. Data yang digunakan untuk output berasal dari database. Dan komponen output akademik, yaitu tiap subsistem output menyediakan informasi tentang subsistem itu sebagai bagian dari bauran. Subsistem jurusan menyediakan informasi mengenai jurusan, dan subsistem fakultas menyediakan informasi mengenai fakultasnya. Sistem informasi bank yaitu sistem yang dijalankan untuk mengakses data pada bank. Contoh penjabarannya yaitu hardware, misalnya mesin ATM, yang softwarenya itu M-Banking, datanya berupa informasi nasabah, rekening, dan lain sebagainya. Dan usernya adalah nasabah atau admin. Selanjutnya, sistem informasi bimbingan belajar atau bimbel. Sistem informasi bimbingan belajar yaitu sebuah aplikasi atau sistem yang dijalankan untuk melangsungkan proses belajar mengajar seperti halnya kursus yang kita tahu. Penjabarannya yaitu hardware-nya yaitu komputer atau smartphone yang digunakan user.
Software-nya yaitu aplikasi yang digunakan seperti Zenius, Kuiper, atau Ruang Guru. Untuk data yaitu bisa berupa informasi seputar siswa atau pelajar yang menggunakan aplikasi tersebut. Dan usernya ialah pengajar dan siswa. Baiklah, hanya itu kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai dua materi tersebut. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada perwakilan kelompok 5. Apakah ada lagi perwakilan dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Alivia Wahyuni, NIM 2176099, akan memberikan kesimpulan mengenai kelompok 1 tadi. Yang pertama yaitu 4 komponen DBMS. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, yaitu berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolahan data. Hardware ini meliputi memori, terminal, dan perangkat komputer lainnya. Lalu yang kedua yaitu software DBMS. DBMS atau Database Management System adalah software yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data. Lalu yang ketiga yaitu data, di mana kumpulan tabel atau file berbentuk suatu basis data. Berkenaan dengan komponen basis data satu ini, ada yang disebut dengan entitas dan atribut. Entitas sendiri yaitu adalah konsep, kejadian, tempat, atau bahkan orang yang informasinya akan disimpan. Sementara atribut sendiri yaitu sebutan untuk mewakili entitas. Yang keempat yaitu pengguna atau user. User adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk berinteraksi dengan sistem database. Lalu komponen yang di dalam sistem informasi akademik. Yang pertama komponennya itu perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan tergantung dengan kebutuhan sistem dan kegunaan DBMS itu sendiri. Hardware merupakan sistem komputer aktual yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses database. Lalu yang kedua yaitu perangkat lunak atau software, di mana software ini berfungsi sebagai aplikasi untuk mengelola database. Perangkat lunak inilah yang berperan melayani permintaan para pengguna. Dengan kata lain, DBMS merupakan mediator antara database dengan user. Sebuah database harus memuat seluruh data yang diperlukan oleh sebuah organisasi. Lalu yang ketiga yaitu data, merupakan intik dari DBMS, karena data ini merupakan kumpulan informasi yang diperlukan. Pada sistem informasi akademik contohnya, jika ada guru yang ingin mencari data lengkap tentang seorang siswa, maka hanya perlu memasukkan nomor induk siswa, tanpa perlu mengetikkan nama ataupun sebaliknya. Lalu yang keempat yaitu user atau pengguna. Ada sejumlah user yang dapat mengakses atau mengambil data sesuai dengan kebutuhan penggunaan, aplikasi, dan interface yang disediakan oleh DBMS. Antara lain yaitu misalnya database administrator adalah orang atau grup yang bertanggung jawab mengimplementasikan sistem database di dalam suatu organisasi. Lalu komponen di dalam sistem informasi bank. Yang pertama yaitu kemampuan dokumentasi atau penyimpanan data. Jenis dan klasifikasi data bank yang relatif banyak yang harus bisa ditampung oleh software yang akan digunakan, termasuk pertimbangan segi keamanan datanya. Yang kedua yaitu keluasan atau flexibility, di mana operasional bank selalu berkembang dengan kebutuhan yang berubah-ubah dan mungkin bertambah di kemudian hari. Yang ketiga yaitu sistem keamanan, di mana sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, bank memerlukan sistem keamanan yang handal untuk menjaga kerahasiaan data atau keuangan nasabah. Yang keempat, kemudahan penggunaan atau user-friendly, di mana dimudahkannya dioperasikan operasinya, yaitu untuk bisa mengakses ke software tersebut. Tetapi petugas yang hanya mempunyai kewenangannya saja yang bisa mengoperasikan data tersebut. Lalu yang kelima yaitu sistem pelaporan atau reporting system, di mana data atau informasi yang dibutuhkan harus bisa disajikan dalam bentuk yang jelas dan mudah dimengerti. Lalu yang keenam yaitu aspek pemeliharaan. Kinerja software yang perbankan diharapkan relatif stabil selama bank beroperasi. Lalu komponen di dalam sistem informasi bimbel. Yang pertama yaitu software. Software dalam hal ini berkedudukan antara database dan pengguna.
Perangkat lunak inilah yang berperan melayani permintaan-permintaan pengguna. Contohnya dalam sistem informasi bimbel adalah penggunaan software seperti Chrome, File Manager, dan lainnya. Yang kedua yaitu user. Yang pertama yaitu user akhir, di mana biasanya ditujukan kepada siswa dan guru yang di saat proses bimbel berlangsung memerlukan DBMS sebagai media pembelajaran. Lalu administrator database biasanya dilakukan oleh pihak administrator bimbingan belajar. Hal ini dapat dilakukan oleh administrator, yaitu misalnya mengolah data user, data orang tua siswa, data siswa, dan instruktur lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perwakilan dari kelompok 1. Apakah ada lagi? Baru 2 perwakilan, kelompok 1 dan kelompok 5. Baik, moderator, saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberitahukan kesimpulan dari kelompok kami. Baiklah, saya Siti Nesa Fitri dengan NIM 21076071. Kesimpulannya yaitu komponen pokok dalam sistem basis data ada 4. Yang pertama adalah data. Data adalah kumpulan tabel atau file yang membentuk satu basis data. Berkenaan dengan komponen basis data satu ini, ada yang disebut dengan entitas dan atribut. Entitas ialah konsep, kejadian, tempat, atau bahkan orang yang informasinya akan disimpan. Sedangkan atribut ialah sebutan untuk mewakili entitas. Data memiliki ciri-ciri yaitu terintegrasi dan bersama-sama, dipakai secara bersama-sama. Lalu yang kedua yaitu perangkat keras atau hardware, terdiri dari semua peralatan perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengelola sistem database. Perangkat keras berupa komputer dan bagian-bagian yang di dalamnya seperti prosesor, memori, dan hard disk. Komponen inilah yang melakukan pemrosesan yang juga untuk menyimpan database. Lalu yang ketiga yaitu perangkat lunak atau software, berfungsi sebagai perantara antara pemakai dengan data fisik pada database. Dapat berupa database management system dan juga program-program aplikasi dan prosedur-prosedur. Ini DBMS berkedudukan antara database dan pengguna. Perangkat lunak inilah yang berperan sebagai melayani permintaan pengguna. Yang keempat yaitu pemakai atau user adalah pengguna data yang berinteraksi secara tidak langsung dengan sistem melalui program aplikasi basis data dan DBMS. Terbagi menjadi 3 konfigurasi yaitu yang pertama database administrator yang membuat database dan mengontrol akses di basis data. Yang kedua programmer yang membuat aplikasi basis data yang digunakan oleh DBA dan pemakai akhir. Dan yang ketiga yaitu pemakai akhir atau end user yang melakukan penambahan, penghapusan, pengubahan, dan pengaktifan data. Sekian kesimpulan dari kelompok 3. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah ada lagi? Mohon maaf, tadi perwakilan dari kelompok berapa ya? Tadi kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Apakah ada lagi? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami.
4 kelompok utama database manager system. Yang pertama, hardware. Perangkat keras berupa komputer yang bagian-bagian di dalamnya seperti prosesor, memori, dan hard disk. Komponen ini yang melakukan proses dan juga untuk menyimpan database. Kedua, software. Perangkat lunak dalam hal ini database manager system berkedudukan antara database dan pengguna. Perangkat lunak inilah yang berperan melayani permintaan-permintaan pengguna. 3. Data. Data di dalam database mempunyai sifat terpadu dan berbagi. Pertama, terpadu. Terpadu berarti bahwa berkas-berkas data yang ada pada database saling terkait, tetapi kemubaziran data tidak akan terjadi dan hanya terjadi sedikit sekali. Kedua, berbagi data. Berarti bahwa data dapat dipakai oleh sejumlah pengguna. Lebih tegas lagi, sesuatu yang dapat diakses oleh sejumlah pengguna dalam waktu bersamaan. 4. User. User atau pengguna dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu pengguna akhir, pemrogram aplikasi, administrator database. Sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk membantu memudahkan pengelolaan data-data dan informasi yang berkaitan dengan akademik. Sistem informasi akademik memiliki sejumlah komponen-komponen di dalamnya. Komponen-komponen yang sistem informasi akademik yakni sebagai berikut. Pertama, hardware. Komponen hardware atau perangkat keras mencakup semua perangkat keras komputer yang digunakan secara fisik dalam sistem informasi akademik, baik di komputer server maupun di komputer klien. Komponen perangkat keras ini meliputi komputer beserta komponen yang ada di dalamnya. Kedua, software. Komponen software mencakup semua perangkat lunak yang digunakan di dalam sistem informasi akademik. Adanya komponen perangkat lunak ini akan membantu sistem informasi akademik di dalam menjalankan tugasnya. Dan untuk dapat dijalankan sebagai mestinya, komponen ini mencakup sistem operasi, aplikasi, dan driver. Ketiga, data. Data merupakan fakta, teks, dokumen, dan angka-angka yang relatif, tidak berarti sebelum diadakan proses selanjutnya terhadap data tersebut. Data yang ada dalam sistem informasi akademik biasanya meliputi data pelajaran, data siswa, data guru, data kelas, dan data nilai siswa. Selanjutnya, sistem informasi perbankan. Sistem informasi bank yaitu sistem yang dijalankan untuk mengakses data pada bank. Contohnya hardware pada mesin ATM, software pada m-banking, data pada informasi nasabah, rekening, dan lain-lain, user yang dalam nasabah, dan lain-lain. Sistem informasi bimbingan belajar atau bimbel. Sistem informasi bimbel itu sebuah aplikasi atau sistem yang dijalankan untuk melangsungkan proses belajar mengajar seperti halnya kursus dan tidak yang kita tahu. Hardware-nya pada komputer atau smartphone yang digunakan. Software-nya pada aplikasi yang digunakan seperti Ruang Guru, Zenius, dan lain-lain. Untuk data bisa berupa informasi seputar siswa, pengguna aplikasi, dan materi-materi pembelajaran. Usernya seperti pengajar dan siswa. Baiklah, itulah kesimpulan dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak perwakilan dari kelompok. Apakah ada lagi? Ya, Bang. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iksan Estananda, perwakilan dari kelompok 4, akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang komponen DBMS. Komponen yang pertama yaitu hardware. Hardware atau perangkat keras ialah berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolahan data. Hardware ini meliputi memori, terminal, dan perangkat komputer lainnya. Yang kedua, software.
DBMS atau Database Management System adalah software yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data. Dengan DBMS ini, siapapun yang berkepentingan dengan basis data bisa memelihara, mengakses, sekaligus mengontrol data dengan lebih mudah dan efisien. Yang ketiga, data. Ini adalah kumpulan tabel atau file yang membentuk suatu basis data. Berkenaan dengan komponen basis data dalam satu ini, ada yang disebut dengan entitas dan atribut. Adapun entitas ialah konsep, kejadian, tempat, atau bahkan orang yang informasinya akan disimpan. Sementara atribut ialah sebutan untuk mewakili entitas. 4. User. User ini bisa dianggap sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan interaksi dengan sistem basis data dan mereka membutuhkan informasi yang ada di dalamnya. User ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok sebagai berikut. Pertama, application programmer, end user, designer, dan administrator. Selanjutnya, untuk penjabaran komponen DBMS dalam sistem informasi akademik. Pertama, pengaplikasian hardware-nya meliputi komputer yang digunakan untuk menyimpan database itu sendiri. Yang kedua, software yang paling banyak digunakan saat ini adalah MySQL dan MariaDB untuk mengumpulkan data ke dalam database. Datanya yaitu data yang disimpan dalam database adalah data mahasiswa seperti nama, NIM, dan data nilai lainnya yang diperoleh oleh mahasiswa selama melaksanakan studi. Selanjutnya, user. User itu sendiri adalah mahasiswa atau dosen yang mengakses database tersebut. Selanjutnya, untuk penyebaran komponen DBMS pada sistem informasi bank. Pengaplikasian hardware meliputi penggunaan mesin ATM, satelit, dan komputer yang bertindak sebagai server database. Softwarenya menggunakan M-Banking. M-Banking adalah perangkat lunak perusahaan yang digunakan oleh industri perbankan untuk menyediakan dan mengelola produk keuangan yang mereka berikan. Pengaplikasian datanya terdiri dari informasi pribadi, si nasabah bank. Dan yang terakhir, pengaplikasian user terdiri dari administrator, yaitu pengguna yang memiliki wewenang mengendalikan seluruh sistem basis data. 2, aplikasian programmer, yaitu pengguna yang memiliki tugas melakukan servis jika ada kesalahan database. Yang ketiga, end user, yaitu pengguna nasabah bank. Dan terakhir, komponen utama DBMS yang ada pada sistem informasi bimbingan belajar. Yang pertama, data. Komponen data pada sistem informasi bimbel dapat berupa data-data siswa, data-data dari staf pengajar, serta data-data administrasi yang dibutuhkan. 2, hardware. Hardware yang dibutuhkan adalah sebuah komputer beserta komponennya. Yang ketiga, software. Komponen software yang dibutuhkan untuk sistem bimbel adalah software DBMS yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola data. 4, user. User di sini dapat berupa programmer aplikasi yang punya tugas untuk membuat suatu program aplikasi guna mengakses basis data dan dengan bahasa pemrograman tertentu. User yang kedua dapat berupa seorang database administrator yang membuat basis data dan mengontrol akses ke basis data. Selanjutnya adalah end user, yaitu siswa dan staf pengajar. Sekian solusi dari kelompok 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Perwakilan kelompok 4. Selanjutnya sisa dari kelompok 2, apakah ada? Waktunya sisa 2 menit. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 2. Komponen utama DBMS terutama itu perangkat keras atau hardware, perangkat keras berupa komputer dan bagian di dalamnya seperti prosesor, materi, dan hard disk. Komponen inilah yang melakukan pemrosesan dan juga untuk menyimpan database. Yang kedua yaitu data. Data di dalam database mempunyai sifat terpadu atau integrate dan berbagi atau share. Yang ketiga, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak dalam hal ini DBMS berkedudukan antara database atau data yang disimpan dalam hard disk dan pengguna. Perangkat lunak inilah yang berperan melayani permintaan-permintaan pengguna.
Yang keempat, pengguna atau user. Pengguna dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Pertama, pengguna akhir, kedua, pemrograman aplikasi, dan yang ketiga, administrator database. Penerapan 4 komponen DBMS dalam sistem akademik, sistem informasi bank, dan sistem informasi bimbingan belajar. Pertama, sistem informasi akademik. Hardware merupakan suatu perangkat yang menopang proses pengolahan data mahasiswa, baik itu berupa komputer atau handphone. Yang kedua, software merupakan suatu aplikasi berupa aplikasi yang mendukung proses pembelajaran, baik itu seperti contohnya Google Classroom dan e-learning. Yang ketiga, data merupakan suatu data dari siswa ataupun mahasiswa berupa data diri ataupun hal lainnya bersangkutan dengan data akademik siswa. Yang keempat, user merupakan siswa itu sendiri ataupun mahasiswa. Yang kedua, sistem informasi bank. Sistem informasi hardware merupakan perangkat yang digunakan untuk proses pengolahan data, baik itu pengambilan dana ataupun mengecek dana yang ada pada akun, bisa menggunakan handphone ataupun komputer. Yang ketiga, software. Pada era modern ini, perbankan sudah bisa melakukan proses peminjaman dana melalui online dengan aplikasi seperti e-banking. Yang kedua, data merupakan suatu data nasabah yang ingin melakukan pinjaman, baik itu nama, pekerjaan, nomor rekening, dan lain-lain. Yang keempat, user merupakan seorang nasabah yang ingin melakukan pinjaman atau pengambilan data. Lalu sistem informasi bimbel. Pertama, hardware-nya merupakan suatu perangkat yang menopang proses pengolahan data mahasiswa, baik itu merupakan komputer atau handphone. Yang kedua, merupakan